kabarnya hari ini? Pasti adik-adik udah semangat, udah sukacita untuk ikut ibadah pada pagi hari ini. Nah, adik-adik mau ditemanin Apple nih, dia mau ikut juga ibadah pada pagi hari ini. Ayo Apple kasih salam. Selamat pagi teman. Nah, adik-adik, si Apple aja udah semangat nih. Adik-adik juga udah semangat ya. Nah, kita akan mulai dengan menyanyikan lagu Betapa Senangnya Ikut Yesus. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semua, sehingga pada pagi ini kami dapat mengikuti kebaktian secara online. Kiranya Engkau memimpin ibadah ini dari awal hingga akhir. Tuhan, kami juga berdoa agar virus COVID-19 cepat berlalu, sehingga kami dapat mengikuti ibadah di gereja secara normal kembali. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan kuasa-Mu, dan ampunilah dosa-dosa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.
Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau Kalau mau tumbuh, kalau Nah, adik-adik, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu dalam ibadah sekolah minggu online pada pagi hari ini. Saat ini kami mau mendengar firman-Mu Tuhan, kiranya Kau siapkan hati kami agar kami bisa menjadi pendengar yang baik. Pimpin kami dan penuhi kami dengan Roh Kudus Tuhan agar kami bisa mengerti firman Tuhan pada pagi hari ini dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut firman-Mu pada pagi hari ini hanya dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nats Alkitab kita pada minggu ini adalah Keluaran 33 ayat 14. Lalu ia berfirman, Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu, dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka, dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu, tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu.
Demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan-perhiasan lagi sejak dari gunung Horeb. Sesudah itu, Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu, dan berdirilah mereka, masing-masing di pintu kemahnya, dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah, dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu." lalu ia berfirman, Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. berkatalah Musa kepadanya, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini?" Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. tetapi jawabnya, "Perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku." tetapi firman-Nya, Aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu, dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani. lagi firman-Nya, Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. berfirmanlah Tuhan, Ada suatu tempat dekatku, di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku, dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan.
adik-adik. Mana semangatnya? Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Yuk, kita duduk tenang, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, kali ini Ibu mau cerita tentang 3 kurcaci dengan judul Mana Semangatmu? Di sebuah hutan, dahulu kala ada 3 orang kurcaci. Kurcaci itu adalah manusia kerdil, manusia yang kecil pendek. Mungkin tingginya hanya setinggi anak umur 1 tahun lebih lah. Kira-kira 100 cm tingginya. Nah, 3 orang kurcaci ini namanya Duck. Dia yang paling tua dengan kacamata dan berjenggot. Kemudian yang kedua namanya Grumpy. Dia adalah kurcaci yang pemarah, tapi dia baik. Kemudian yang ketiga namanya Happy. Kenapa? Karena dia selalu gembira dan suka bekerja keras. Nah, suatu pagi yang dingin, si Duck ini membangunkan 2 temannya, yaitu Grumpy dan Happy. Ayo Grumpy, Happy, bangun. Buruan, kita harus ke hutan mencari kayu bakar. Sebentar lagi musim dingin. Ayo cepetan bangun. Nah, si Happy kemudian bangun. Dia bilang, "Selamat pagi. Ayo awali hari dengan sukacita," katanya. Kemudian mereka berdua bangunin Grumpy karena susah bangun. "Grumpy, ayo buruan bangun. Kita mau ke hutan," kata mereka berdua. "Aduh, kalian ganggu aja. Aku masih ngantuk nih." Dari balik selimutnya si Grumpy bilang begitu. Dia ngomel-ngomel karena kedua temannya membangunkan dia. Mereka tetap berusaha membangunkan si Grumpy ini. Akhirnya si Duck menarik selimutnya. "Ayo cepetan bangun Grumpy." Dengan malas-malasan, akhirnya si Grumpy bangun. Dan segeralah mereka bersiap-siap mencari kayu bakar di hutan. Nah, saat mencari kayu bakar itu, berulang kali si Grumpy ngomel-ngomel. "Aduh, jauh sekali sih kita cari kayu. Kenapa kita nggak nebang kayu yang dekat rumah kita?" kata Duck. "Ya jangan dong, pohon yang dekat rumah kita itu kan menghasilkan buah yang manis dan segar. Itu sumber makanan kita. Kalau kita tebang, kita mau makan apa?" kata si Duck. Tapi walaupun sudah dijelaskan, si Grumpy tetap ngomel-ngomel. Dia ngeluh karena capek, lelah. Kemudian si Happy nyusul si Grumpy. "Kenapa kamu menggerutu terus? Kenapa kamu mengeluh terus, Grumpy?" kata si Grumpy nih. "Aduh Happy, emang kamu gak bosan apa tiap hari ke hutan cari kayu bakar? Kemudian habis ke hutan kita harus nanam sayur, kemudian memerah susu. Emang kamu gak capek? Aku sih pengen bisa bangun siang, bisa santai duduk di kursi goyang. Udah deh, kalian aja yang ngerjain ini," kata si Grumpy. Dia berhenti berjalan dan duduk di bawah pohon rindang. Akhirnya melihat saudaranya seperti itu, Happy dan juga Duck menghampiri si Grumpy. "Hai Grumpy, apa kamu tidak ingat bagaimana kita membangun rumah dulu? Kita bertiga saling memberi semangat, saling membantu agar kita punya tempat berteduh. Jika hujan tiba, kita nggak akan kehujanan. Akhirnya kita dapat kayu untuk bangun rumah dan kita sekarang punya rumah karena kita bisa bekerja sama, saling membantu. Nah, sekarang harusnya kita juga begitu, Grumpy. Sekarang kan sudah musim hujan. Tak lagi udara sangat dingin, persediaan kayu bakar kita makin menipis. Jadi, kita harus saling membantu untuk mendapatkan kayu bakar," kata si Duck. "Karena kalau kita saling membantu, pekerjaan akan lebih cepat selesai." Kemudian Grumpy memandang kedua temannya itu. Dia mikir, diam. "Oh iya ya," kata si Grumpy. "Kita harus semangat untuk saling membantu agar kita bisa sama-sama merasakan kegembiraan," katanya kemudian.
Ya udah, maafkan aku ya Dok, maafkan aku ya Happy. Ayo kita lanjutkan mencari kayu bakar, kata si Grumpy. Akhirnya mereka bertiga mencari kayu bakar sambil berseru, "Mana semangatmu? Mana senyummu? Ini senyumku. Mana semangatmu?" Begitu sepanjang jalan begitu mereka bertiga. Dengan gembira mereka melakukan pekerjaannya. Nah, adik-adik, tadi sudah dengan cerita 3 kurcaci itu. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita diajak untuk bisa seperti Happy dan Dog. Kita harus selalu semangat melakukan hal-hal baik. Misalnya kita membantu papa, membantu mama, membantu kakak, membantu adik, membantu teman-teman kita. Kita harus selalu semangat. Kita harus selalu sukacita. Kita juga bisa belajar dari bacaan kita, dari tokoh Musa. Musa selalu semangat untuk membantu bangsa Israel. Musa selalu meminta penyertaan Tuhan untuk bangsa Israel. Ayo sama-sama kita selalu bersukacita, selalu semangat dalam berbuat baik.
Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih atas berkat-Mu di ibadah online sekolah minggu ini. Ajar kami ya Bapa untuk terus semangat dalam melayani Tuhan Yesus dan sesama kami. Ya Bapa, kami juga bersyukur atas berkat-Mu yang tercurah dalam hidup kami sehingga kami dapat berkumpul bersukacita di dalam ibadah online minggu ini. Saat ini kami membawa persembahan ya Bapa, kiranya Engkau berkati persembahan ini agar dapat memuliakan nama-Mu. Selanjutnya kami akan mengakhiri ibadah online minggu ini. Kiranya Engkau berkati kami agar kami dapat mengerti firman yang dibawakan hari ini dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, ini ada yang mau disampaikan oleh si Apple. Ayo kita dengarkan. Teman-teman, aku udah belajar untuk selalu sukacita dan selalu semangat untuk membantu papa, mama, kakak, adik, dan juga teman-teman. Iya, betul apa yang dibilang Apple. Jadi hari ini kita belajar untuk selalu bersukacita dan selalu semangat untuk berbuat baik. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Terima kasih Mama, Papa, dan juga adik-adik semua. Tuhan memberkati. Dadah. menjadi begitu cemas. Kadang bertanya, Tuhan, kau ada di mana? Padahal dia ada begitu dekat, siap selalu menuntun langkah kita. Mari terus berjalan, ikuti langkahnya. Waktu